Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Saya, Jona Abinelo, akan menjelaskan. Selanjutnya, pengertian korupsi. Korupsi adalah satu tindakan pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara, serta melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang kelima, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya. Yang keenam, penggelapan uang dan pemerasan. Yang ketujuh, ikut serta dalam penggelapan dana dan pengadaan barang. Yang kedelapan, menerima gratifikasi. Yang kesembilan, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, dan menjebak. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Umumnya, tindak korupsi dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Yang kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, korupsi ini tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri dan anggota birokrasi saja, namun korupsi juga dapat terjadi di organisasi dan perusahaan swasta. Yang keempat, korupsi dapat berupa bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai atau benda ataupun wanita. Yang kelima, korupsi ini memiliki beberapa bentuk, yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk memperoleh keuntungan. Yang keenam, setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diti. Perkenalkan, nama saya Ditya Mewanituno. Saya akan menjelaskan slide ke-5 hingga slide ke-8. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, ada penyuapan, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, ada embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, ada fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termaksud di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsis informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Yang kelima, favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Slide berikutnya ada pembahasan. Pembahasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindakan korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Slide berikutnya ada pencegah korupsi. Prioritas pemimpin KPK yang baru adalah
lebih banyak lagi melakukan tindakan pencegahan dibandingkan KPK periode yang lalu dapat dimengerti. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, jelas sekali diatur masalah pencegahan tindakan pidana korupsi dari pasal 5 sampai pada pasal 14. Slide berikutnya. Ada 4 masalah penting untuk dilakukan pencegahan korupsi, yaitu yang pertama, memperjelas tanggung jawab. Yang kedua, pencegahan korupsi. Yang ketiga, reformasi birokrasi terutama di sektor penegakan hukum dan peradilan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Dan yang keempat, pencegahan tindak pidana pencucian uang. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elis. Baik, saya atas nama Elizabeth Ratu Aida akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Seharusnya prioritas pembangunan itu bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal semua negara yang baru merdeka terbatas dan memiliki uang, SDM, dan teknologi. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, maka secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan kapitalistik mendorong para pejabat untuk menjadi kaya secara mendadak. Yang keempat, hukum yang ringan terhadap koruptor. Aparat penegak hukum bisa dibeli mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan pada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. Yang kelima, pengawasan yang tidak efektif. Dan yang terakhir, tidak ada keteladanan pemimpin. Slide selanjutnya ada akibat-akibat buruknya korupsi. Yang pertama, korupsi mengurangi efisiensi biaya penyelenggaraan negara karena banyaknya pos-pos anggaran yang digerogoti oleh para koruptor untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi. Seberapa jauh pelipat gandaan biaya tambahan tergantung pada kemampuan pasaran orang-orang yang sekaligus menjadi wajib pajak dan dipaksa untuk memberi sogokan menjadi berlipat ganda membayar untuk suatu jasa negara. Yang ketiga, jika korupsi terjadi dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Ini merupakan pengalihan sumber-sumber kepentingan umum untuk keperluan perorangan. Contohnya, seorang pejabat pemerintah menyetujui persetujuan kontrak tersebut, maka dana yang terpakai untuk kepentingan umum tinggal 90% karena yang 10% telah masuk ke keuntungan pribadi. Yang keempat, korupsi berpengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintah. Karena korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai sopan santun yang tinggi, moral dan akhlak merosot karena sebagian orang tidak lagi mengindahkannya. Yang terakhir, korupsi menurunkan martabat pejabat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah. Selanjutnya ada strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah harus serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Pemerintah Inpres 17/2011 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Impres ini merupakan lanjutan Impres nomor 9 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011. Dalam dua Impres ini, pemerintah mengimplementasikan 6 strategi sesuai rekomendasi United Nations Conference Against Corruption atau UNCAC. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adeliani. Baik, perkenalkan nama saya Adeliani Dayapani. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas korupsi secara efektif. Yaitu yang pertama, mengubah kebijakan publik atau kebijakan administratif negara yang mendorong orang untuk berbuat korupsi. Seperti dengan menyederhanakan prosedur administrasi pelayanan publik, memotong rantai pungli, menata kembali sistem administrasi akuntabilitas keuangan yang selama ini hanya dilihat dan adanya hitam di atas putih. Padahal yang ada hitam di atas putihnya belum tentu semua benar. Yang kedua, menata kembali struktur pengajian dan insentif yang berlaku pada lembaga-lembaga pemerintah dengan menaikkan gaji pegawai. Yang ketiga, mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan penegakan hukum dan memperkuat rule of law. Harus ada kerjasama dan sinergis antara lembaga penegak hukum seperti Polri, lembaga peradilan, dan KPK. Slide berikutnya. Yang keempat, memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasan dengan cara yang pertama, memperkuat kelembagaan dan mekanisme kontrol resmi untuk memonitor para pegawai, pejabat, dan politisi. Yang kedua, meningkatkan tekanan publik agar lembaga dan mekanisme kontrol bisa berfungsi baik. Ini memerlukan reformasi struktur politik, kenegaraan, dan partai politik, serta lingkungan sosial yang memungkinkan publik untuk dapat melakukan kontrol. Fungsi ini dapat dijalankan melalui kebebasan pers dan transparansi pemerintah dan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan moralitas anti korupsi melalui public education, baik secara formal melalui diklat-diklat anti korupsi kepada aparatur pemerintah maupun secara non-formal oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat serta melalui publikasi dan promosi anti korupsi. Slide selanjutnya. Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mariana Marilola. Baik, perkenalkan nama saya Mariana Marilola. Saya akan menjelaskan mengenai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang berikut, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang berikut, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang berikut, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang berikut, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang berikut, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang berikut, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
Yang berikut, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah, penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Slide yang berikut, upaya penindakan. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama, dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis N1-2 merek Play Restock Rusia milik Pemda NAD tahun 2004. Yang berikut, menahan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, IM. Ia diduga melakukan pungut liar dalam pengurasan dokumen keimigrasian. Yang berikut, dugaan korupsi dalam program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta tahun 2004. Yang berikut, dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara sebesar 10 miliar lebih pada tahun 2004. Yang berikut, dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas pres. Yang berikut, dugaan penyalahgunaan jabatan dalam dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas presintment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmon Group melalui BNI pada tahun 2004. Yang berikut kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK tahun 2005. Yang berikut kasus penyuapan penitera Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2005. Slide berikut, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang berikut, tidak bersikap apatis, acuh tak acuh. Yang berikut, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, mulai dari pemerintah desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Yang berikut, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya. Yang berikut, memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Slide berikut, upaya edukasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha memperdayakan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang mengkehendaki pemerintah pasca Soeharto yang bebas korupsi. Yang berikut, Transparency International atau TI adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global.
survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia disusul Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Sedangkan survei TI pada tahun 2005, Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi. Sekian dan terima kasih.